التاريخ يعني وجرت حرب في العراق كبيرة جدا والناس التهبت مشاعرها من. Tentara Israel tampak berambisi saat melakukan serangan udara, menghancurkan kemampuan militer hingga melakukan pencaplokan di Suriah. Pada dasarnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya sementara dan berdalih langkah tersebut diambil guna memastikan kondisi Israel tetap aman. Hanya saja, pemimpin oposisi Al-Julani tidak menolerir, bahkan menyebut tentara Israel telah melewati batas. Jika benar demikian, hal besar apakah yang dilakukan Israel sampai membuat pemimpin HTS itu angkat suara? Selengkapnya akan diperjelas melalui fakta ultimatum yang dilayangkan pasukan pemberontak Suriah terhadap Netanyahu. Kecam Israel telah lewati batas. Ahmad Al-Shara'a, pemimpin Hayat Tahrir Al-Syam, HTS, yang lebih dikenal sebagai Abu Mohammed Al-Julani bereaksi, berkomentar untuk pertama kalinya terkait agresi militer Israel di Suriah pasca runtuhnya rezim Al-Assad. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita TV Suriah pada Sabtu 14 Desember, Al-Julani mengatakan Israel tidak punya alasan lagi untuk melakukan serangan udara di Suriah. Sekaligus ia menyebut bahwa serangan IDF baru-baru ini telah melewati batas merah dan mengancam eskalasi yang tidak dapat dibenarkan di wilayah tersebut. Faktanya, serangan besar-besaran memang dilancarkan Israel dalam operasi militer di Suriah minggu lalu dengan penghancuran kemampuan militer strategis sebagai tujuannya. Saat itu Netanyahu mengatakan lewat video yang ditujukan kepada rezim baru di Suriah bahwa tentaranya mengebom kemampuan strategis militer yang ditinggalkan agar tidak jatuh ke tangan para jihadis. Kami tidak bermaksud mencampuri urusan internal Suriah, tetapi kami tentu saja bermaksud melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan keamanan kami. Time of Israel mengutip Netanyahu dalam rilisnya. Dan ketika Netanyahu berdalih khawatir atas kemungkinan Iran kembali membangun diri di Suriah, Al-Julani pada gilirannya mengutuk kehadiran Iran di Suriah. Kami mampu mengakhiri kehadiran Iran di Suriah, tetapi kami bukanlah musuh rakyat Iran, ia menegaskan. Sampaikan keluhan ke PBB. Meski menyebut hanya sementara, fakta pencaplokan dataran tinggi Golan yang aturannya telah disepakati selama puluhan tahun mewakili masalah cukup serius. Sebagaimana diketahui, selain serangan udara diintensifkan, Israel juga menguasai zona penyangga yang diawasi oleh PBB. Sebuah wilayah demilitarisasi yang dibentuk pada 1974 di bawah perjanjian gencatan senjata Israel-Suriah. Menghadapi itu, pemerintahan transisi Suriah yang dipimpin oposisi ini telah menyampaikan keluhan pertamanya kepada PBB atas perebutan wilayah berikut serangan-serangannya. Middle East Eye melaporkan pemerintah baru Suriah dalam suratnya mengatakan perampasan tanah itu merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata. Republik Arab Suriah mengutuk sekeras-kerasnya agresi Israel ini. Surat itu lebih jauh menjelaskan maksud penulisnya. Alhasil, langkah Israel menghadapi kecaman internasional. Negara-negara Arab termasuk Mesir dan Qatar juga mengutuk perampasan tanah dan pemogokan tersebut. Sebagai tanggapan, PBB mengaku telah mengamati terjadinya peningkatan kehadiran militer Israel di sepanjang zona penyangga pada Jumat 13 Desember waktu setempat. Di sepanjang zona penyangga pada Jumat 13 Desember waktu setempat. Karena itu, juru bicara PBB Stefan Dujarric dalam sebuah konferensi pers menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB di dataran tinggi Golan yang dikenal sebagai UNDOF telah memperingatkan Israel tentang operasinya yang melanggar perjanjian. UNDOF mendesak mereka untuk menghentikan semua kegiatan militer di wilayah pemisahan dan menegakkan ketentuan perjanjian untuk menjaga stabilitas di Golan, Dujarric menegaskan. Belum siap untuk perang langsung. Masih seputar komentar pertama Al-Julani tentang Israel, pemimpin HTS itu nyatanya sebatas mengecam namun belum mau terlibat pertempuran. Yah, meski serangan bertubi-tubi telah dilancarkan Israel, Al-Julani mengatakan Suriah terlebih dahulu akan mencari stabilitas setelah perang saudara yang panjang.
Alih-alih melawan balik atau cari ribut, kelompok pemberontak oposisi HTS ini memilih fokus menyiapkan transisi pemerintahan yang baru. Menurut Al-Julani, Suriah kelelahan karena perang saudara selama bertahun-tahun. Sehingga pada tahap ini mereka tidak akan terseret ke dalam konflik yang dapat menyebabkan kehancuran lebih lanjut dengan rekonstruksi dan stabilitas sebagai prioritas utama. Dalam wawancaranya pada hari Sabtu, Al-Julani sekalian menyebut beberapa masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintahan barunya dalam mengelola Suriah pasca perang. Ia menekankan pentingnya meninggalkan mentalitas revolusioner yang mendorong para pemberontak dan perlunya membangun lembaga-lembaga modern, menjamin supremasi hukum, serta menghormati hak-hak warga Suriah. Setelah semua itu tercapai, barulah ia dan kelompoknya memikirkan kembali apa yang akan dikerjakan. Sejalan dengan itu, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi dalam keterangan pada hari Sabtu mengakui tidak adanya intervensi. Kami tidak ikut campur dengan apa yang terjadi di Suriah. Kami tidak berniat menguasai Suriah. Katanya saat mengunjungi dataran tinggi Golan tapi bersama ratusan pasukan bersenjata. Israel gandakan penduduknya di Golan. Seperti seharusnya, apa yang dikatakan petinggi Israel memang tidak patut untuk dipercaya. Ya, Israel mengaku tidak akan terlibat dalam konflik di Suriah dan menyebut perebutan zona penyangga tak lebih dari langkah defensif dan sementara sampai dapat menjamin keamanan di sepanjang perbatasan. Namun yang terjadi kemudian, Netanyahu mengatakan dirinya ingin menggandakan populasi Israel di dataran tinggi Golan pada hari-hari setelah kepergian Assad. Alasannya, perubahan kendali di Damaskus praktis membuat pengaturan gencatan senjata telah runtuh. Faktanya, pemerintah Israel menyetujui rencana untuk memperluas pemukiman di dataran tinggi Golan pada Minggu 15 Desember guna melipat gandakan populasi Israel di wilayah Suriah yang saat ini diduduki oleh Israel tersebut. Kantor Perdana Menteri Netanyahu dalam keterangan yang dikutip DW menyebut pemerintah Israel telah menyetujui rencana untuk menginvestasikan lebih dari $11 juta di dataran tinggi Golan, di mana rencana tersebut merupakan respons Netanyahu terhadap front baru dengan Suriah. Memperkuat Golan berarti memperkuat negara Israel dan itu sangat penting saat ini. Kita akan terus mempertahankannya, menjadikannya berkembang dan menetap di dalamnya, kata Netanyahu di awal rapat kabinet terkait rencananya. Berdasarkan data terbaru yang dirilis BBC, terdapat lebih dari 30 permukiman Israel di dataran tinggi Golan, yang merupakan rumah bagi sekitar 20.000 orang. Permukiman-permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional namun tetap dibantah Israel. IDF semakin dalam ke Suriah. Setelah pencapaian di dataran tinggi Golan, Israel dalam misi yang disebutnya memusnahkan senjata militer Suriah telah mencapai Tel Hadar. Untuk kalian ketahui, ini merupakan titik terdalam yang telah dimasuki pasukan Israel di Suriah. Jaraknya 10 km dari perbatasan Israel dan lebih dari 20 km dari Damaskus. Komandan Kompi di Batalion ke-603, Kapten Uri Almok mengatakan pasukannya meninggalkan Al-Hiam pada Rabu lalu untuk liburan akhir pekan. Kemudian pada hari Sabtu, ia menerima telepon untuk selanjutnya seluruh Kompi telah berkumpul di dataran tinggi Golan pada Sabtu malam. Pada hari Minggu, kami sudah berada di tanah Suriah, katanya dalam keterangan yang dikutip Jerusalem Post. Di sana mereka mengaku menemukan berbagai senjata dan peralatan yang ditinggalkan oleh pasukan Suriah, yang sebagian besar dalam kondisi buruk. Lebih jauh, ia menyebut ini adalah jarak terjauh yang pernah ditempuh pasukannya untuk memasuki Suriah. Terakhir kali adalah pada 12 Oktober 1973 ketika pasukan Golani merebut gunung ini, tambahnya. IDF secara historis telah berlatih secara ekstensif untuk operasi yang melibatkan pos-pos terdepan tentara Suriah berjuluk Pitas Suriah karena strukturnya yang kokoh. Suriah merespons aksi Israel dengan kecaman namun tidak ada indikasi untuk konfrontasi langsung. Di sisi lain, Israel mengaku tidak ingin menciptakan konflik namun terus melakukan aktivitas yang sifatnya merugikan kedaulatan Suriah. Menurut kalian, benarkah Israel menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan di sini?